Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah dasar akuntansi. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kertas kerja. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 ya, berarti minggu depan kalian semua sudah masuk untuk UTS. Nah, sebelum UTS ini adalah materi terakhir sebelum kalian menghadapi ujian tengah semester, yaitu ada kertas kerja dan laporan keuangan. Saya mulai untuk pertemuan kali ini, di mana untuk materi kertas kerja agendanya adalah bagaimana menyusun kertas kerja dan membuat laporan keuangan perusahaan jasa ya. Kayak definisi terlebih dahulu bahwa kertas kerja adalah biasanya kertas kerja ini disebut neraca lajur atau worksheet. Jadi kalau misalnya kalian memakai istilah kertas kerja, neraca lajur atau worksheet itu istilah yang sama ya. Nah, kertas kerja neraca lajur atau worksheet adalah suatu daftar berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, untuk kertas kerja biasanya terdiri dari 4, 6, 8, 10 atau 12 kolom. Cuman yang akan kita pelajari di sini adalah adanya 10 kolom ya. Nah, kertas kerja ini apa? Kertas kerja ini akan membantu kalian nanti untuk menyusun laporan keuangan ya. Jadi setelah kemarin kita membuat jurnal, posting buku besar, adjustment gitu ya. Nah, sampai pada tahap worksheet ini kalian akan membuat kertas kerja sebelum menyusun laporan keuangan, sehingga nanti di laporan keuangan kalian hanya tinggal menjalin saja hasil kertas kerja kalian per tiap-tiap laporan keuangan. Nah, neraca lajur tersendiri terdiri dari kolom-kolom. Kolom-kolomnya itu terdiri dari 5 kolom ya. Yang pertama adalah neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo atau trial balance ini adalah neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Ya, neraca saldonya atau neraca awal gitu, dimana berisi saldo akun-akun buku besar dari perusahaan gitu. Nah, kemudian yang kedua ada ayat jurnal penyesuaian. Nah, kemarin setelah kalian melakukan adjustment ayat jurnal penyesuaian, nah angka-angka dan akun-akun yang ada dalam jurnal penyesuaian itu kalian masukkan ke dalam kertas kerja atau worksheet ini ya. Jadi ayat jurnal adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya dalam tanda kutip sampai dengan akhir periode akuntansi ya. Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa ayat jurnal yang kalian buat, AJE itu yang kalian buat adalah jurnal-jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun di rekening sehingga terlihat semestinya sebenarnya gitu angka-angka real ya. Nah, ayat jurnal penyesuaian yang sudah kalian buat jurnalnya itu kalian masukkan di dalam kertas kerja pada kolom kedua ya. Jadi kolom pertama berisikan neraca saldo atau trial balance. Nah, kolom kedua berisikan ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Nah, di kolom ketiga itu berisikan neraca saldo yang telah disesuaikan. Artinya adalah dari neraca saldo tadi yang pertama, kemudian ketika ada penambahan atau pengurangan di jurnal penyesuaian, nah hasil penjumlahan atau pengurangan itu kalian masukkan ke dalam neraca saldo yang telah disesuaikan. Artinya neraca saldo yang telah dijumlahkan atau dikurangi dari adjustment gitu ya. Jadi poin ketiga ini kalian menjumlahkan atau mengurangi dari neraca saldo dengan ayat jurnal penyesuaian. Nah, yang keempat itu adalah laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi seperti yang kita sudah tahu ya, laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, nanti ketika kalian akan sebelum membuat laporan laba rugi, nah kita akan kerjakan dulu di dalam neraca lajur di dalam yang neraca lajur atau worksheet gitu ya di kertas kerja. Kenapa? Supaya nanti lebih terlihat detail gitu kalian salahnya di mana sih gitu. Kalau misalnya ada nanti nggak balance di
laporan posisi keuangannya, atau nanti ternyata ada angka yang salah masukkan. Jadi worksheet ini betul-betul membantu sekali kita untuk membuat laporan keuangan. Nah, poin kelima, bagian dari neraca lajur, yaitu laporan posisi keuangan atau statement of financial position, ya, atau yang disebut balance sheet atau neraca, ya. Cuma sekarang istilahnya diganti menjadi laporan posisi keuangan. Oke. Nah, laporan posisi keuangan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode yang menunjukkan posisi keuangan. Jadi, isi dari laporan posisi keuangan adalah aset, hutang, dan modal, di mana harus balance. Artinya ketika asetnya 100 juta, maka hutang dan modalnya pun ketika dijumlahkan hasilnya pun harus sama, harus 100 juta, ya. Nah, ini adalah 5 bagian dari neraca lajur atau worksheet atau kertas kerja yang akan kita buat di dalam kertas kerja suatu entitas atau perusahaan. Oke. Nah, sebelum saya masuk kepada format pembuatan kertas kerja, nah tolong kalian pahami terlebih dahulu kelima bagian dari neraca lajur ini, ya. Ketika kalian sudah memahami, nanti pasti akan lebih mudah untuk memasukkan angka-angka ke dalam kertas kerja tersebut, ya. Oke, selanjutnya kita lihat format kertas kerja. Nah, ini adalah format kertas kerja kertas kerja, ya. Jadi pertama di kolom paling atas, di baris paling atas, kalian harus menuliskan seperti biasa nama perusahaan. Jadi setiap kertas kerja apapun, baik kalian membuat jurnal, buku besar, adjustment, closing, dan lain-lain, itu harus memberikan nama perusahaan, PT, CV, atau apapun harus ditulis di baris awal. Kemudian di baris kedua, kalian menuliskan judul laporannya. Apa ini? Oh, ini kita akan membuat kertas kerja, berarti dicantumkan judulnya adalah kertas kerja. Kemudian periode laporannya kapan? Oh, 31 Juli 2020. Oh, Desember 2020. Itu ya, periode laporannya dicantumkan di baris ketiga. Ya, ini sudah harus sudah harus wajib kalian buat di setiap laporan akuntansi, apapun jenis laporannya. Nah, setelah membuat judul, ya, ketiga poin ini, nah kalian menuliskan yang pertama nomor akun, ya. Nomor akun itu digolongkan 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nomor akun 1 biasanya diawali angka 1, biasanya aset. Nah, di sini saya tidak melanjutkan, ya. Jadi saya cuma tulis angka awal aja dari nomor akun. Jadi untuk nomor akun 1 yang depannya 1 pasti masuk ke dalam aset. Kemudian yang nomor 2 pasti masuk ke dalam utang. Yang angka depannya 3 pasti masuk kepada modal, gitu ya. Nomor 4 itu masuk kepada pendapatan. Yang nomor 5 adalah nomor akun untuk beban, ya. Ini nomor akun, jadi kolom pertama berisikan nomor akun. Nah, kolom kedua berisikan nama akun. Apa saja? Aset, akumulasi penyusutan, piutang, kas, dan sebagainya disimpan di dalam nomor akun 1. Jadi yang berawalan 1 pasti masuk ke dalam kelompok aset, ya. Kemudian nama akun yang kedua adalah utang, ya. Nanti ada utang dagang, utang wesel, dan lain-lain masuk ke sini, ya. Berarti nomor akunnya harus diawali dengan angka 2, gitu. Kemudian yang ketiga adalah modal. Nah, modal itu diawali dengan nomor akun 3. Ya, jadi yang memiliki nomor akun di depannya 3 berarti dia masuk ke kelompok akun modal. Yang keempat adalah pendapatan, kelompok akun pendapatan. Yang kelima adalah beban gaji, beban sewa, ya, beban pajak, dan lain-lain, itu nanti masuk ke dalam nomor akun 5, ya. Nah, kemudian selanjutnya inilah yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu ada 5 kolom. Oke. Ada neraca saldo, ya, jurnal penyesuaian. Neraca saldo yang setelah disesuaikan tadi adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Hasilnya di sini, gitu ya. Kemudian laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke. Di bawahnya kalian tuliskan di sini jumlahnya totalnya, ya. Nah, ini adalah format utama untuk pembuatan kertas kerja dalam suatu entitas, ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara memasukkan angka-angka tersebut dalam kertas kerja. Nah, seperti ini. Jadi, saya sudah memberikan warna
eh, warna merah untuk aset, warna kuning untuk kelompok akun 2 yaitu hutang, warna hijau untuk kelompok akun 3 yaitu modal, nomor 4 untuk pendapatan, nomor 5 beban. Jadi misalnya sudah diketahui neraca saldonya ya, bahwa kalau misalnya aset kan saldo normalnya ada di debit gitu ya, berarti di sini saya berikan warna merah di dalam kolom aset di debit. Kemudian walaupun akumulasi penyusutan ini dalam kelompok aset, tapi dia sifatnya mengurangi aset sehingga dia saldo normalnya berada di kredit gitu. Kemudian yang kedua hutang. Nah, hutang ini kan saldo normalnya berada di kredit, otomatis di sini saya memberikan warna kuning di kolom kredit. Artinya ketika ada angka hutang misalnya 300 juta, nah kalian akan memasukkan angka 300 juta itu di sini di kredit. Ya, dari mana? Dari data neraca saldo gitu. Ya. Oke, nomor 3 itu modal dan prive. Kalau modal itu di kredit ya. Nah, kalau prive karena prive itu adalah penarikan pribadi, maka dia sifatnya adalah ada di debit ya, saldonya gitu ya. Dan ini saya memberikan warna hijau di sini sehingga nanti kalau misalnya angka modal ada 200 juta, berarti kalian akan simpan di kolom kredit di sini sebesar 200 juta. Kemudian kolom pendapatan. Nah, pendapatan juga saldo normalnya berada di kredit di sini warna biru ya. Beban saldo normalnya ada di debit ya. Jadi tolong hati-hati untuk posisi atau saldo normal akun dalam akuntansi itu harus kalian pahami ya. Jangan dihafalin tapi dipahami gitu. Nah, nanti kalian akan menjumlahkan kolom debit dan kolom kredit. Totalnya harus sama. Kalau di sini totalnya 1, ya di sini juga totalnya 1. Di sini 300 juta, di sini juga totalnya 300 juta. Jadi harus balance antara debit dan kredit. Ya. Ini untuk neraca saldo. Ya, jadi nanti di soal biasanya akan diketahui neraca saldonya, kalian tinggal memasukkan angka neraca saldo di dalam kertas kerja ini, ya. Lihat posisinya. Ya, apakah dia di debit atau kredit berdasarkan saldo normal akun tersebut ya. Hati-hati seperti akumulasi penyusutan, walaupun dia berada di kelompok aset, nah dia itu sifatnya mengurangi aset sehingga dia berada di kredit. Kemudian prive itu kan a part of modal. Nah, walaupun dia saldo normalnya ada di kredit karena dia adalah penarikan kepemilikan ya, berarti dia berada di debit gitu. Hati-hati ya, hati-hati. Jadi ada beberapa akun yang saldo normalnya tidak sesuai dengan kelompok akunnya gitu, seperti akumulasi penyusutan atau prive ya. Oke, ini untuk neraca saldo ya, masih mudah. Nah, yang kedua, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kalian masukkan angkanya dan akun-akunnya di jurnal penyesuaian yang telah kalian buat ya. Misalnya jurnalnya kalian sudah buat ada 10 akun nih. Nah, kalian masukkan akun-akunnya di bawahnya, misalnya di bawahnya di sini. Ya. Beban penyusutan misalnya. Di sini di bawahnya kalian tulis, kemudian masuk kemana? Oh, di debit misalnya. Angkanya berapa kalian masukkan ya. Jadi jurnal penyesuaian ini kalian masukkan angka-angka dan nama akunnya dari jurnal penyesuaian yang telah kalian lakukan sebelumnya. Ya, setelah itu baru kalian jumlahkan lagi sama, dan ini hasilnya harus sama. Ketika di jurnal penyesuaian di debitnya ada 300 juta, maka di kredit juga harus 300 juta. Oke. Nah, selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Ya, artinya apa neraca saldo disesuaikan ini? Artinya adalah neraca saldo yang ini setelah disesuaikan dengan kolom ini, hasilnya adalah di sini. Ya, maksudnya misalnya di debit ini saldonya di debit ya, aset ini saldonya di debit di neraca saldo. Kemudian di sini nggak ada penambahan atau pengurangan di kolomnya, berarti tetap kan saldo dia akan ada di debit gitu. Nah, ini kebetulan di format sini saya mengisi kosong di jurnal penyesuaiannya ya, berarti masih sama gitu hasilnya. Ketika nanti ada penambahan atau pengurangan di jurnal penyesuaian, nah itu yang kalian tambah atau kurang di neraca saldo. Contohnya, aset misalnya di sini di neraca saldo ada 100 juta, ternyata di jurnal penyesuaian di debitnya ada 300 juta, berarti 100 ditambah 300 juta di sini menjadi 400 juta. Ya, jadi yang namanya neraca saldo disesuaikan adalah hasil penjumlahan atau pengurangan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian gitu.
Oke, sama seperti tadi, berarti tinggal dijumlahkan antara debit dan kreditnya, totalnya harus sama. Ya, totalnya harus sama. Oke, setelah itu baru kalian mengisi kolom yang keempat, yaitu laba rugi.